Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini telah sampai kepada 10 hari kedua di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak ada bulan yang lebih utama daripada bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, sudahkah kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik ibadah? Namun harus kita ketahui bahwasanya Ramadan kali ini banyak juga umat di negeri lain, di belahan negeri lain yang sedang mengalami penderitaan, di mana terdapat juga negeri-negeri kaum muslimin yang menyambut datangnya Ramadan, bahkan jauh sebelum Ramadan telah mengalami ketertindasan, bahkan terancam kelaparan. Seperti yang kita ketahui di Palestina. Di Palestina sendiri terjadi genosid ataupun pembantaian. Di sisi lain, militer Zionis juga tidak segan menembaki warga yang tengah mengerubuti truk-truk bantuan makanan. Astagfirullahaladzim. Sehingga dari sini penduduk Gaza tidak memiliki sedikit pun persiapan khusus bagaimana tahun-tahun sebelumnya untuk menyambut Ramadan. Bahkan mereka telah berpuasa jauh sebelum Ramadan ini datang. Nasib memilukan juga dialami Muslim Uighur yang hidup dalam tekanan rezim komunis di Cina, di mana kita tahu tahun lalu organisasi Kongres Uighur Dunia melaporkan sejumlah umat Muslim di Cina dilarang berpuasa oleh pemerintah setempat, dan mereka terancam ditangkap jika ketahuan melakukan puasa. Anak-anak sekolah, pegawai negeri, keluarga mereka dilarang untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Pemerintah komunis Cina juga melakukan aksi memata-matai Muslim Uighur untuk memastikan bahwasanya mereka benar-benar tidak melaksanakan ibadah puasa. Astagfirullahaladzim, jauh sekali berbeda dengan kondisi kita di negeri ini yang dengan mudahnya, leluasannya melaksanakan ibadah puasa. Berita Muslim Gaza dan Uighur baru sekelumit dari potret berita banyak Muslim di dunia. Masih banyak juga kaum Muslim yang menderita di negeri-negeri lainnya, seperti di Suriah, India, Myanmar, dan lain sebagainya. Sulit bagi kaum Muslimin tersebut untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan, di mana kematian selalu membayangi mereka. Hal ini juga terjadi di dalam negeri yang mana kegembiraan menyambut Ramadan ini juga harus ternodai dengan beberapa permasalahan, di mana kita tahu beberapa kebutuhan pokok harganya juga mengalami kenaikan. Padahal kondisi ekonomi mayoritas masyarakat kita masih jauh dari kata sejahtera. Daya beli rendah di tengah sulitnya mendapat pekerjaan yang layak, dan juga tingkat inflasi yang berfluktuasi. Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya angka kemiskinan masih sangat besar, padahal kemiskinan sering disebut-sebut sebagai induk berbagai persoalan. Problem moral generasi pun juga demikian. Menjelang Ramadan, alih-alih kasusnya makin mereda, kenakalan, bahkan kejahatan yang dilakukan generasi muda justru kian merajalela. Pergaulan bebas dengan segala dampaknya seperti miras, narkoba, tawuran, bunuh diri, perampokan, penyimpangan perilaku, hingga pemerkosaan yang berujung pembunuhan sudah jadi berita biasa. Astagfirullahaladzim. Sungguh kondisi umat ini bukanlah habitat asli mereka. Umat Islam sejatinya adalah umat terbaik yang diturunkan di antara umat manusia lainnya. Umat Islam adalah pemimpin yang selama belasan abad mampu menebar rahmat di seluruh alam. Bahkan umat Islam dalam sejarah panjangnya mampu menjadi mercusuar peradaban yang mampu menyinari dunia dari masa ke masa. Umat Islam semestinya paham bahwasanya akar permasalahan yang terjadi saat ini adalah penerapan sistem sekularisme, demokrasi, kapitalisme neoliberal. Sistem ini memang sudah lama dipaksakan penerapannya oleh negara adidaya dan anteknya demi melanggengkan penjajahan. Sejarah telah membuktikan sepanjang umat Islam berpegang teguh pada agamanya dan hidup di bawah naungan institusi khilafah yang menegakkannya, mereka berhasil menjadi umat terbaik, bahkan menjadi pionir peradaban.
khilafah konsisten dalam menegakkan syariat dengan jaminan kebaikan akan diperoleh rakyatnya. Justru ketika umat mulai mencapakan Islam dan hidup dengan sistem kapitalisme, kaum muslimin saat ini menjadi objek penjajahan dan hidup dengan berbagai penderitaan. Dengan demikian, hadirnya Ramadan menjadi momentum meningkatkan ketakwaan yang mewujud dalam bentuk ketaatan total pada seluruh ajaran Islam, sehingga sukses Ramadan terukur dari kesiapan umat untuk hidup dalam naungan sistem Islam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.